Jadi kalau pertanyaan kita, Indonesia bisa masuk Piala Dunia, apa yang bikin nggak bisa? Bukan bisa apa enggak, tapi permasalahannya tadi sistem, attitude, kultur. Betul. Ini harus kita rubah secepat mungkin. Menjadi pesepak bola profesional adalah cita-cita dari anak-anak yang memang dari awal rajin berlatih dari sekolah sepak bola, tetapi tidak semuanya sukses untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Salah satunya hari ini kita akan berbicara tentang pembinaan, tetapi juga ada pelakunya yang mungkin nanti juga akan bercerita tentang semua hal karir sepak bola sampai juga menjadi salah satu bagaimana kiprahnya anak seorang legenda juga. Di hadapan saya ada seorang apa ya, boleh dibilang teman juga. Teman lama junior udah lama gak ketemu. Siap Mas. Calon pelatih sukses kita harapkan. Apa kabar Bro Astino yang memang boleh dikatakan sempat mengicipi karir menjadi road to menjadi pemain sepak bola profesional ya. Betul. Jadi seorang Astino Taufik ini banyak banget pengalamannya, sampai nanti coba kita akan menggali. Tapi untuk sementara kita mulai juga dulu dari awal tadi, sedikit saya kasih intro. Menjadi seorang anak legenda sepak bola. Iya Mas. Yang mungkin dari awal juga pasti hidupnya udah semua sepak bola gitu ya. Betul. Ya, kalau kita tahu dulu Om Astino Taufik itu idola saya loh, bener. Saya dulu tuh kalau saya nonton salah satunya, wah senang banget tuh. Nah ini nih gimana sih Bro, bisa diceritain nggak? Dari kecil melihat seorang karir Bapak yang memang pemain timnas, pemain Persija, otomatis cita-cita terbentuk ya? Betul. Iya Mas, makasih sebelumnya kesempatan kita bisa datang lagi ke sini ke Akurasi TV sama Mas Dika. Bahagia banget, senang ketemu. Karena banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman, terus juga salah satu saya juga suka nonton Akurasi TV gitu. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan. Terus masalah tadi ya benar. Pesepak bola itu memang udah, sepak bola ini udah di keluarga kita udah sangat-sangat kental gitu ya Mas. Adapun memang saya mau jadi pemain bola sebenarnya enggak gitu. Jadi ceritanya itu di awal itu memang bokap nggak pernah, ayo kamu main bola di grassroots tuh, saya biasa aja dilepasin gitu aja. Tapi ada satu titik ketika dia pegang satu tim itu divisi 2 waktu itu, saya suka main sama pemain-pemainnya yang notabene mungkin 10 tahun lebih tua dari saya lah gitu. Nah saya lihat mereka kok bisa beli mobil, bisa jalan ke mall, belanja ini itu dari hasil main bola gitu. Saya waktu itu masih SMP, SMA kalau nggak salah. Saya baru melihat, wah gila sih ini gitu. Dan saya juga tahu diri di bidang akademis juga saya bukan yang orang yang top banget gitu. Bahkan bisa dibilang kurang kan. Akhirnya memutuskan dari situ di SMA itu, serius main bola. Apakah sebelumnya udah main bola? Main gitu-gitu aja. Justru dulu pernah jadi kiper juga, tapi nggak ada kecintaan yang kayak pengen banget menjadi pemain bola dari saat grassroots, nggak. Jadi keinginan itu muncul di SMA, dan base-nya itu melihat apa yang didapat dari pemain bola, ya anak buahnya bokap. Itu sih sebenarnya. Jadi pas mereka pada beli mobil, kita lihat abis gajian tuh pada jalan ke mall, gampang banget kayak sama uang gitu. Wah udah deh mau main bola deh gitu. Dari situ kecintaan mulai tumbuh yang lebih besar gitu dari sebelumnya. Tapi yang menjadi mungkin gifted ke saya ya, saya dari dulu pas di SMP, di SD suka main bola. Saya ngerasa pokoknya ada tendangan bebas, ada apa tuh saya yang ngambil tuh. Jadi kayak ada bakat aja gitu, bisa nendang jauh dan lain sebagainya. Itu menjadi modal saya sih di awal untuk pas main bola gitu. Jadi sebenarnya bokap nggak juga memberikan kayak harus juga mengikuti sebagai pemain bola ya? Enggak, sama sekali enggak. Tapi dulu karena kecil-kecil suka ikut bokap. Kalau Mas Dika tadi bilang sempat menyaksikan bokap, menyaksikan inget banget sih enggak. Terakhir tuh saya tahu bokap tuh main di Persikota. Kita tinggal di Tangerang, main di Persikota. Waktu itu namanya lagi Bayi Ajaib tuh. Lagi memang lagi naik banget tuh Persikotanya ya. Itu tahu. Kenal sama beberapa pemainnya, cuman nggak ngikutin yang banget gitu Mas. Jadi pas setelah bokap pensiun baru tahu sebesar itu nama bokap ya sebenarnya dari orang-orang sekitar gitu. Gue malah sampai tahu loh bokap patah kaki pun sampai tahu loh. Oh iya. Ya kan? Itu gila sih itu. Kisahnya juga luar biasa tuh. Iya. Nah, akhirnya kita kenal seorang Astino ini jadi salah satu waktu itu kapten Persija U21. Iya. Back yang kuat, yang tadi boleh dikatakan semua kemampuannya bisa nih. Kelihatannya udah males tuh karena hobinya fisiknya oke, tongkrongannya udah top lah gitu ya. Nah, gimana sih waktu itu karir untuk bisa menjadi Persija U21 bahkan seorang kapten bahkan ya?
Iya, jadi di pertengahan mau jadi pemain bola lah waktu itu pada saat memutuskan, bokap ngajak nonton timnas U16 di Lebak Bulus. Ingat banget tuh, di situ ada teman-teman juga, ada Reza Gamal, Delton, Wohon. Belum kenal waktu itu. Nah, di dalam perjalanan itu saya ingat banget di seputaran sini, dekat-dekat sini, ada kita lagi macet terus ada bus timnas masuk jalur busway. Saya tuh ngelihat gila, oh begini ya ternyata gitu. Privilege-nya banyak banget jadi pemain bola. Dan dari situ muncul keinginan udah mau serius gitu. Nah, dari situ baru minta sama bokap untuk sering di privatein, ditambah ininya. Nah, akhirnya karir pertama saya tuh ikut Liga Remaja di Bekasi. Jadi ada seleksi open Liga Remaja di Bekasi. Berdasarkan modal tadi saya ikut. Mau main posisi apa juga belum tahu, tapi saya ngelihat karena physically, terus abis itu saya juga nggak cepet kan, kayaknya pemain belakang menjadi opsi yang oke buat saya gitu. Waktu itu pada saat itu lagi trennya sepak bola main pakai 3 back dengan libero. Ya, saya pilih posisi libero itu karena cuman reading the game, cuman nggak banyak kerjanya yang sifatnya adu kecepatan dan lain sebagainya, cuman cover. Udah di Liga Remaja di Bekasi saya main di situ. Suratin di Jawa Barat, ikut terus sampai pada akhirnya saya berangkat ke Sabang. Ada tim namanya Persa Sabang divisi 2. Udah berlanjut dari situ terus sempat ke Pelita sampai akhirnya kita pulang, ada tawaran beasiswa Mas di kuliah dari Perbanas. Nah, kuliah di Perbanas itu tawaran beasiswanya in return kita harus bela Perbanas. Di mana kompetisinya ada 2 waktu itu, kompetisi antar kampus sama kompetisi internal Persija. Which is Perbanas itu adalah salah satu anggota klub Persija. Mainlah kita di situ di kompetisi internal itu karena memang saya di beasiswa, saya dapat beasiswa, saya harus main, saya main. Ternyata di turnamen itu di Liga Persija ada scouting yang memang lagi nyari pemain untuk under 21. Udah dari situ dapat panggilan, bokap nggak tahu sama sekali. Oh ini bokap, jadi memang awal bisa dibilang mungkin banyak yang ngomong bisa masuk Persija karena bokap. Saya sih nggak ngebantah, mungkin ada yang tahu dan lain sebagainya, tapi saya nggak pernah bilang sama bokap besok mau seleksi Persija, nggak ada. Memang dipanggil waktu itu sama coachnya, datang di lapangan Banteng waktu itu. Udah kita seleksi sampai tahun pertama, tahun kedua. Waktu saya masuk pertama kali itu umur saya masih ada gap 3 tahun apa 2 tahun saya lupa gitu. Jadi saya masih bisa main untuk 2 atau 3 musim berikutnya di U21. Gitu Mas. Lumayan ceritanya udah cukup melalang buana sebenarnya ya. Terus akhirnya boleh dikatakan karir lo nggak begitu lama. Betul. Dino menjadi pemain pro ya. Terus Anda memilih gantung sepatu. Iya. Nah itu kenapa ceritanya bisa seperti itu? Jadi di saat itu kan memang di SMA itu saya udah hampir nggak pernah minta uang lah sama orang tua gitu. Memang karena dapat uang dari bola, di Sendet dapat bola, dapat uang gitu. Taraf hidup itu ternyata berhenti ketika liga waktu itu ribut Mas. Itu ada dualisme kan dan lain sebagainya. Jadi pada saat udah lupa liga tuh berhenti tuh udah lupa. Sering banget soalnya. Iya parah ya. Nah di fase itu saya nggak punya income pada saat itu karena bola berhenti. Berhenti, dan saya tahu yang saya bisa lakukan cuma main bola di hari itu. Saya nggak punya kelebihan di tempat yang lain dan lain sebagainya. Main bola. Nah ini menjadi kegalauan sebenarnya dengan biasa kita dapat uang terus tahu-tahu nggak dapat uang, kan nggak mungkin pulang. Saya biasa hidup di mes dulu, pulang lagi ke rumah orang tua terus mau hidup dari orang tua lagi nggak mungkin. Akhirnya mencari cara lah gimana kita bisa survive gitu. Nah di fase-fase itu datang tawaran dari salah satu perusahaan BUMN ya di daerah Bekasi untuk join sama kita deh. Lo nggak usah kerja lu cuma main futsal aja dan main bola untuk bela perusahaan kita. Digaji proper seperti karyawan. Intinya kontraknya menggiurkan lah pada saat itu. Di situ baru saya, wah ini harus memilih gitu. Ini liga tahun depan emang pasti ada lagi kah? Apa enggak? Gitu. Padahal memang udah sempat ikut senior kan waktu itu di Persija sampai ya udah sempat ketemu sama teman-teman di senior juga gitu. Berat, tapi lagi-lagi waktu itu karena memang kita menggantungkan diri dari bola dan setelah nggak ada bola jadi repot, ya akhirnya saya pilih itu tadi, ambil job itu, tetap main bola tapi untuk ke profesional akan lebih jadi menjauh Mas gitu. Karena kita terikat di perusahaan itu, terus banyak di futsal juga, ya akhirnya berjalan sampai sekarang dan memutuskan kayaknya untuk di profesional udah deh gitu. Mungkin belum rezekinya kali di sini gitu. Jadi ya begitulah Mas. Tapi memang salah satu opsi yang mungkin juga antara menyesal dan juga tidak menyesal juga kan. Betul. Dengan melihat kondisi yang sampai sekarang juga, bahkan saat itu melalui fase yang banyak hal yang liga juga banyak yang tidak pasti juga. Betul. Nah tapi ada beberapa momen yang mungkin
di sepak bola yang nggak terlupakan tuh, misalnya menjadi seorang pemain sepak bola, apa yang momen yang paling sering masih diingat tuh sebenarnya? Pastinya Mas, ini saya jadi pemain bola itu adalah kebahagiaan ya. Saya nggak pernah merasa saya harus kerja gitu. Setiap pagi latihan berangkat, pulang sore latihan lagi, menyenangkan buat kita. Tapi tadi Mas bilang fase yang berat, betul. Tapi saya juga bilang sepak bola ini banyak mengubah kehidupan saya di luar sepak bola itu sendiri. Karena saya pernah main bola di situ, saya merasa saya juga mendapat penghargaan lebih gitu di perusahaan, baik di komunitas dan lain sebagainya. Bahwa keahlian ini sebenarnya kalaupun kalian nggak jadi pemain profesional, sebenarnya kalau dibawa dengan attitude yang baik ini bisa juga memudahkan di urusan-urusan yang lain gitu. Itu saya rasain banget gitu. Makanya saya nggak pernah bisa jauh kayak dari sepak bola. Adapun tidak menjadi pemain top itu memang jalan saya mungkin gitu kan. Tapi banyak pengalaman terutama pada saat berbaju Persija ya, terutama sama Jackmania terutama gitu. Mereka sangat baik, welcome. Saya merasakan bahwasanya seperti ini ya, didukung gitu dari segala sisi gitu. Bahkan dulu kan belum ada Instagram yang secara masif ya Mas. Betul. Twitter lah dulu. Dengan beberapa karakter aja saya dulu suka iseng-iseng nulis gitu, ngupdate keadaan tim dan lain sebagainya. Itu mereka masuk ke retweet gitu tuh banyak banget gitu. Jadi saya sering dulu berkomunikasi juga dengan media-media internal Persija gitu. Alhamdulillah saya merasa saya punya bekal sedikit public speaking. Kenapa waktu itu saya pernah ditawarin masuk sekolah atlet, saya nggak mau gitu. Jadi pada saat SMP SMA tuh memang saya sekolahnya sekolah formal biasa. Jadi saya punya temannya tuh orang-orang biasa, bukan orang-orang bola, tanpa mengecilkan sekolah atlet gitu. Tapi lingkup saya merasa lebih besar lagi gitu. Jadi saya punya kenalan pemain basket atau orang bisnis. Nah itu sedikit banyak memudahkan saya untuk ketika udah nggak main bola nih jadi banyak link lah, seperti itu Mas gitu. Benar, manfaatnya banyak ya manfaat. Tapi pertandingan yang berkesan apa tuh, No? Pertandingan kalau yang paling berkesan mungkin di Medan waktu itu kita main. Jadi kita main lawan PSMS waktu itu. Kipernya masih ada, adiksi kipernya waktu itu. Kita satu tim tuh ada Reza Gamal juga. Kita tuh main di Medan keras banget mainnya. Ada satu pemain mereka yang patah kaki, saya lupa siapa. Itu benturan sama Reja, terus kita menang 1-0 Mas. Itu waktu lama banget, nggak bisa habis-habis, nggak selesai, sampai akhirnya wasit tiup, kita nggak bisa pulang, diteladan, dikurung, nggak bisa pulang. Itu menurut saya sebegitunya fanatisme di Indonesia yang memang harusnya kita sebagai pelaku sepak bola bisa memanfaatkan itu dengan konotasi positif gitu Mas. Itu yang membuat saya juga sangat prihatin apa ada terjadi tragedi-tragedi yang kemarin terjadi di sepak bola kita. Karena sebenarnya kalau ini dikelola dengan baik, mungkin saya Mas Dika dulu pernah kita lihat ke Inggris gitu, bagaimana mereka sebelum masuk stadion mereka dalam keadaan mabuk gitu ya. Bukan saya membenarkan kondisi mabuk, cuman nggak ada yang ribut. Betul. Gitu. Mereka bisa crowd control itu bisa. Nah, saya mau bertanya gitu, itu kenapa tuh bisa kayak gitu. Kok kita nggak bisa? Apalagi kita sober semua kalau masuk lapangan gitu kan. Jadi itu sih Mas paling yang lumayan berkesan. Oke. Nah, kehidupan keluarga ini juga sampai sekarang memang nggak bisa jauh dari olahraga atau sepak bola. Adik ipar juga masih berlaga sekarang masih. Di Liga 1, Reva Adi. Nah, apakah memang juga dulu seorang abang ya berarti ya? Abang ya? Iya kan? Ini adiknya harus jadi jodohnya jadi pemain bola atau gimana tuh? Waduh, itu saya juga nggak tahu. Adik saya tuh tahu-tahu mau izin sama orang tua mau minta nikah katanya gitu. Saya bilang sama siapa? Ini anak bola. Saya tahu seperti apa anak bola kan, bukan berarti negatif gitu. Tapi saya tahu kehidupan mereka seperti apa gitu. Terus ya kita pernah ada di situ lah gitu. Ternyata mereka memang kenalan begitu sebentar terus mau memutuskan nikah gitu. Saya ketemu sama Reva berapa kali, saya lihat nih anak ya, saya kalau di dunia bola sih kita sempit ya Mas. Kalau ada yang nggak bener kita pasti dengar tuh. Ini sih nggak ada gitu. Reva baik-baik aja, terus dia minta nikah. Waktu itu masih muda banget gitu. Saya bilang nggak ada masalah sih, ya silakan, saya setuju aja. Mudah-mudahan bisa menjadi pengembangan karir dari Reva gitu, karena dia baru mau memulai juga. Alhamdulillah sih sekarang saya lihat karirnya ya makin pelan-pelan, dia banyak belajar dan menanjak lah, walaupun masih banyak yang harus dia berikan di tim gitu Mas. Itu momen keluarga tapi sering terjadi ya, membicarakan sepak bola. Wah pasti. Kalau ada bokap, ada saya, ada Reva. Sekarang kita kan di posisi yang sama-sama di bola, cuma di posisi yang berbeda. Bokap tuh ya mentor kita lah gitu. Dengan keilmuannya beliau, dengan pengalamannya. Saya sekarang banyak ngelatih grassroots gitu.
Reva pelaku sepak bola gitu kan, pemain. Jadi berputar di situ omongannya bagaimana sepak bola Indonesia ini, kita ini harus bisa maju, ekosistemnya gimana, dan ini berputar di situ Mas. Senang jadi ngomongin bola terus. Akhirnya menjadi seorang pelatih sekarang dan masih fokus di salah satu sekolah sepak bola elit yang boleh dikatakan banyak prestasinya, Asiana. Bisa kesana gimana nih ceritanya, Bro? Jadi pada saat saya masih main bola, saya suka, bokap punya SSB dulu. Jadi ada satu hari tuh saya disuruh kondak untuk ngelatih. Belum punya lisensi gitu. Tapi coba deh kasih yang apa yang kamu punya dari yang kamu main gitu. Ya saya suka main, sampai bawa tim ke Singapura dan lain sebagainya. Akhirnya saya merasa kok saya enjoy ngelatih gitu. Tapi bertabrakan sama nilai-nilai SSB di sini, Mas. Jadi pada saat itu saya memutuskan saya mau ngelatih cuma 2. Private yang memang 1v1 sama klien atau international school, which is alasannya adalah pertama banyaknya kepentingan, Mas. Saya pernah ngelatih SSB, orang tua yang ngotot anak saya mainin, anak saya main kurang lama, anak saya main sebentar dan lain sebagainya. Dia tidak tahu berproses. Itu membuat saya, belum lagi ada praktek-praktek, coach kita kasih uang deh mainin anak saya dan lain sebagainya. Ini membuat saya nggak nyaman gitu. Akhirnya kalau private saya nggak ada pertandingan yang sifatnya harus bawa tim dia main apa enggak. Saya private aja sebagai klien gitu. Terus kalau international school memang tugas saya hanya mendeliver sebagai guru kan gitu. Saya ngelatih di Jakarta International School dulu, di British International School. Karena saya punya sedikit modal bahasa Inggris, akhirnya jalan, bisa kondak, bisa ngasih tahu apa yang mau kita mau ke pemain, udah gitu, fun lah. Nah dari tahap 1 saya punya klien itu anaknya ownernya Asiana yang sekarang, nah gitu, Pak Agus, Pak Menteri Perindustrian. Dia adalah klien saya dulu. Jadi berjalannya waktu, dia punya visi juga, saya mau buat sekolah bola yang ya bukan benefit tapi impactful gitu. Akhirnya sih diajak join ke situ. Tapi saya bilang satu syarat gitu, Pak, mohon izin Pak, syarat saya satu, saya nggak mau dititipin siapa-siapa gitu. Jadi saya akan ngelatih, ini anak mau anak pejabat, ini anak mau saya anak tukang becak, saya nggak peduli. Kalau menurut saya dia bagus, dia main. Ini anak nggak bagus, dia parkir. Dalam artian gini, di grassroots kita nggak bisa ini Mas, nggak bagus nggak main, nggak. Justru kita memberikan kesempatan ke semua anak kan. Tapi permasalahannya di sini adalah banyak orang tua yang tidak paham proses itu. Jadi ketika anaknya nggak main satu pertandingan, cuma main 3 menit 4 menit, dia panik, loh anak saya kalau main segini nggak bakal jadi pemain bola nih. Padahal saya sudah sering bilang, ini kita orang bola tahu, banyak sekali teman-teman saya atau senior saya yang sudah saya lihat, dia top sekali di kelas grassroots, tapi dia nggak jadi apa-apa. Mungkin saya salah satu contohnya gitu. Waktu itu saya nonton Reza Gamal, Delton Wohon dan teman-teman Samsir Alam, saya nonton di bangku penonton. Saya punya kesempatan, habis itu saya satu tim sama mereka, saya kaptennya. Mereka saya pimpin kan gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola sebenarnya. Kalau grind aja gitu, maksudnya latihan aja. Karena kewajiban anak-anak itu latihan, kewajiban orang tua itu mengantar. Nah nilai-nilai ini yang memang saya junjung tinggi. Jadi saya bilang ada orang tua mau ngasih pelatihnya hadiah gitu, saya terima hadiah, saya nggak sombong gitu. Tapi apakah hadiah ini bisa merubah penilaian saya terhadap anak bapak ibu? Enggak. Jadi kalau itu yang bapak ibu harapkan, jangan kasih saya hadiah, karena bapak ibu akan sakit hati. Nah di Asiana ini saya sangat nyaman karena saya diberi kebebasan. Karena Asiana kan tidak berbayar Mas. Ini juga menjadi polemik kalau pelatih-pelatih yang lain ada yang dalam tanda kutip tergoda gitu. Memang kasihan juga mereka, karena mereka SSB-nya adalah berbayar dari orang tua, which is orang tua membayar untuk anaknya main. Nah ketika pelatih tadi mau deliver message untuk menjadikan ini progres, orang tua nggak terima. Yang orang tua mau week in week out anak saya main, latihan anak saya harus main lama gitu. Nah ini mudah-mudahan lagi-lagi sistem sepak bola yang saya harapkan untuk bisa membuat kita tuh semuanya grassroots level itu diperhatikan dengan sangat-sangat seksama gitu Mas, karena yang main bola di timnas Indonesia nanti ya pemain-pemain grassroots ini gitu. Jadi itu harus benar-benar menjadi prioritas, apalagi di kepengurusan yang baru nih. Gitu. Itu kita harapkan. Nah, sebenarnya kan untuk mendapatkan kesuksesan itu yang paling gampang adalah copy paste, ya kan? Tapi Indonesia rasanya susah sekali copy paste. Padahal jagonya niru juga di Indonesia sebenarnya kan. Tapi kenapa kalau tadi yang Astino katakan integrity dari sifat pelatih, banyak yang mengatakan bahwa salah satu permasalahan sepak bola Indonesia adalah nggak banyak kompetisi nih sebenarnya gitu ya.
dari usia muda, terus kemudian tapi juga kalau saya juga salah satunya adalah tadi 2 poin tadi. 1 poin orang tua yang terlalu tidak paham bagaimana membina anaknya juga, terlalu mengharapkan anaknya menjadi superstar. Yang kedua adalah peran dari pelatih. Dari sisi yang tadi yang dikatakan Astino tuh keren banget tuh. Saya mau jadi pelatih tapi nggak mau nih dititipin gitu kan. Nah itu kadang-kadang juga banyak yang belum diketahui. Tetapi apakah memang menjadi seorang pelatih yang baik itu memang sebenarnya apa nih kuncinya? Mantan pemain atau sebenarnya edukasi yang tinggi? Iya, menarik sih sebenarnya Mas. Apakah saya sekarang sudah menjadi pelatih yang baik? Sebenarnya sih jauh banget, enggak banget. Tapi setidaknya saya merasa bekal saya main bola dulu, saya bisa pakai banget sekarang. Once, for example, pelatihan shooting gitu. Pemain saya syutingnya salah. Saya ambil bola, saya syuting, masuk kenceng, keras, tepat sasaran. Bukan hal yang sulit buat saya. Karena sudah saya lakukan lama sebelum saya ngelatih kan gitu Mas. Apakah pelatih, kita kasih contoh misalnya Rafael Benitez gitu, dia nggak pernah main bola, saya yakin dia nggak bisa nyontohin. Tapi mungkin dia punya knowledge football lebih banyak dari saya atau pelatih lain yang mantan pemain gitu. Jadi masing-masing sebenarnya punya porsinya. Adapun misalnya pelatih yang punya edukasi bagus tapi nggak pernah main bola, dia punya asisten yang bisa main bola, itu bisa dimanfaatkan juga. Kita dapatkan di kursus pelatih, kalau kamu tidak bisa demo, kasih orang yang bisa demo gitu. Tapi buat saya, demo buat saya sendiri itu ketika saya mencontohkan long pass tuh begini caranya, main bola tuh begini, saya merasa pemain akan lebih percaya dengan saya. Oh iya, dia ngajarin saya, dia bener, karena dia bisa melakukan itu juga. Ya mungkin contoh besarnya kayak Zinedine Zidane, saya suka nonton Mas, trainingnya Madrid gitu. Walaupun saya bukan fans Real Madrid, tapi saya suka nonton Zidane ngelatih di Real Madrid. Dia nggak banyak taktikal menurut saya. Dia ikut rondo, dia ikut shooting drill, dan luar biasa gitu. Nah itu membuat pemainnya saya rasa respect sama dia gitu kan. Beda waktu zamannya Benitez, saya lihat pemain di Madrid kok kayak nggak dengerin dia gitu. Ya itu kesalahan attitude pemain yang harus kita perbaiki juga. Nggak boleh siapapun pelatihnya harus didengarkan. Tapi jalan yang saya ambil sekarang memang saya bersyukur modal saya main bola ini bisa menjadi modal besar untuk saya ngelatih gitu. Jadi saya bisa memposisikan diri saya sebagai pemain. Gimana sih pemain kalau nervous, saya tahu banget gitu. Kalau lagi nervous, pegang bola sesimpel mungkin, dan saya ngasih taunya tuh apa yang pernah saya alami dulu gitu. Jadi menurut saya itu lebih memudahkan. Tapi apakah harus pelatih grassroots adalah pelatih yang harus jadi mantan pemain bola? Saya rasa enggak sih Mas. Semua orang berhak ngelatih asal dengan kualifikasi yang jelas, which is ada ini kan Mas, ada kursus, ada penyegaran lagi dan lain sebagainya. Ya nggak ada yang salah sih dengan itu gitu. Gitu Mas. Sekarang kita masuk di generation Z. Ya kan, boleh dikatakan karir Astino dan teman-teman saat masih menjadi pemain pun sebenarnya belum lama nih, satu dekade tarik belakang gitu. Ada perbedaan nggak sih sebenarnya dengan sekarang ngelatih yang semuanya eranya dengan kondisi sekarang, teknologi yang luar biasa, sosial media yang luar biasa, dengan zaman dulu? Melihatnya seperti apa? Paling saya ngeliatnya sebenarnya envy ya. Jadi kayak kepengen gitu. Kalau dulu sorotan media kayak sekarang gitu, saya akan memanfaatkan. Saya kemarin dari Jepang belum lama, nganterin salah satu pemain untuk trial di sana. Di Cerezo Osaka, pemain Asiana juga. Saya bilang, dia tanya sama saya, coach saya gimana? Apa yang intinya dia agak kesulitan lah gitu Mas, agak kesulitan. Saya bilang sama dia, saya melihat kamu seperti ini, mendapatkan kesempatan di training ground Cerezo Osaka, di environment seperti ini, saya mau main bola lagi jadi. Nah ini saya nggak dapatkan kan dulu gitu. Jadi mau saya, ketika kamu sudah memutuskan kamu menjadi pemain bola, ini seluruh aspek. Apakah top di sosial media terus menjadikan pemain ini jadi haram gitu ibaratnya, quote on quote? Enggak. Justru kalau kalian sekarang lebih bisa top di sosial media, harus berbarengan sama penampilan kalian di lapangan kan gitu. Jadi manfaatkan gitu. Kalau dulu saya main bagus, nggak ada videonya Mas. Sekarang pemain-pemain ini dapat 10 tackle, 2 gol, ada videonya, mereka bisa potong, mereka bisa jadiin bahan untuk iklan tap in dan lain sebagainya, bisa banget gitu. Dulu saya nggak ada yang percaya kalau saya bilang, dulu waktu saya main, saya cetak tendangan bebas itu free kick 10 out of 20 misalnya. Nggak ada yang percaya, mana buktinya gitu. Coba tes pas pertandingan, ternyata pas lagi nggak masuk kan gitu. Nah sekarang nggak, bisa di-record semuanya, bisa dijadikan industri yang sangat besar di ini. Ini sebenarnya privilege ya gitu. Bukan terus, tapi sayangnya banyak dari pemain kita salah memanfaatkan ini. Dia sibuk dengan membesarkan sosial medianya, tapi dia tidak sibuk membesarkan dia sebagai pemain. Nah ini menjadi masalah. Nah apalagi di generasi Gen Z sekarang, ada netizen yang berkomentar, ini juga nggak baik buat mentalitas dia kan gitu. Kalau dia nggak kuat,
bisa selesai mas, cepat. Dan banyak yang saya saksikan, teman-teman dan mungkin memang yang saya nggak kenal juga, belum banget jadi pecah di atas, ternyata udah kesikat sama industri gitu. Yang dia sendiri mungkin kaget gitu. Mungkin Mas Dika lebih lama di industri media kan. Apakah media lebih hiperbola dan lain sebagainya, itu hak media. Tinggal kita. Saya nggak pernah protes gitu ketika penonton mencaci maki. Loh, itu hak mereka. Kita nonton bola bayar 100-200 ribu, terus ketika kita mencaci, pemainnya nggak bagus nih, panitia datang, kamu nggak boleh mencaci. Nggak gitu kan kerjanya. Jadi memang supporter, dalam hal ini netizen mau komen apa, itu hak mereka. Tinggal kita bagaimana menghandle kita punya barang nih gimana. Kalau kita jago sih kita bisa nggak perhatian sama mereka gitu, kita terus berkembang aja. Dan yang tadi Mas Dika singgung kompetisi, ya itu bener banget mas. Saya rasain banget sekarang kompetisi di grassroots ini kebanyakan festival. Saya ke Jepang kemarin, saya tanya berapa kompetisi. Satu musim itu mereka bisa main 36 game. Betul. Which is ini luar biasa banget mas. 36 game enak banget gitu sebagai pelatih, sebagai pemain. Game time. Ini akan menjadi pantas mereka tuh ada di mana posisinya sekarang gitu. Jadi itu menjadi PR sih buat kompetisi grassroots kita, supaya bukan festival mas bentuknya yang sehari main 7 kali. Yang akhirnya lapangan yang harusnya ukuran segini dikecilin, terus habis itu gawang yang harus ukuran segini dikecilin, waktu dikecilin, yang penting jalan kompetisinya. Nah, itu menurut saya harus diperbaiki banget sih sistem kompetisi. Asiana dalam beberapa tahun terakhir juga menjelma menjadi salah satu sekolah sepak bola elit atau yang terbaik di Indonesia juga nih. Bahkan belum lama juga menggelar pertandingan internasional dan mengundang tim-tim yang luar biasa gitu. Nah, ini misi kedepannya seperti apa sih untuk Asiana? Asiana sendiri dengan dipimpin sama sekarang Pak Presiden Direkturnya Pak Galih, adik dari Pak Agus. Memang visinya kita sebenarnya go internasional mas. Dalam hal ini as a team, also as a player gitu. Jadi kalau memang player ini dirasa bisa berkembang di luar negeri, which is sekarang yang lagi kita jalankan sama Shirley Osaka gitu juga, untuk supaya pemain ini bisa tahu kultur sepak bola di negeri yang memang maju. Oke lah, kita jangan ngomong Inggris, Jerman dan lain sebagainya terlalu jauh mungkin. Kita punya contoh yang dekat. Tadi Mas bilang kan, kita biasanya duplikasi aja. Saya rasa Jepang ini adalah yang bisa kita contoh banget gitu. Dari physically nggak ada bedanya mas gitu. Kecil-kecil juga kok mereka. Tapi mereka punya, saya nggak tahu. Saya datang ke sana, saya lihat kita punya jam latihan tuh jam 7 malam mereka latihan. Jam 6 atau 5.30 sudah ada yang passing-passingan mas di lapangan. Ini hal yang nggak kita dapatkan di sini kan gitu. Terus saya ketemu sama satu pemain tim nasional Jepang perempuan, Shinomi namanya, saya ingat banget. Dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia datang ke saya karena dia tahu saya tamu. Dia datang, diajak saya ngobrol sebisa dia, which is ini membuat saya gila sih. Berarti dia memang diajarin banget gitu. Setelah kita latihan selesai segala macam, selesai dia ke pinggir lapangan sendiri, dia nambah pakai alat-alat TRX gitu. Yang saya lihat bukan latihan, cuma bagaimana attitude mereka bangun gitu. Datangnya lebih awal, pulangnya lebih akhir. Dan ini saya nggak lihat pelatih yang menginstruksikan. Sama sekali saya tidak melihat. Jadi saya mau observe. Saya bilang kalau seperti ini attitude mereka, ya pantas mereka sekarang ada di Piala Dunia, menang sama tim-tim besar Jerman dan lain sebagainya, nggak aneh gitu mas. Jadi kalau pertanyaan kita, Indonesia bisa masuk Piala Dunia, apa yang bikin nggak bisa? Bukan bisa apa enggak, tapi permasalahannya tadi sistem, attitude, kultur. Ini harus kita rubah secepat mungkin gitu. Jadi bukan lagi PR-nya tuh gitu, naturalisasi, mempercepat. Bukan ini menurut saya gitu. Naturalisasi saya paling against sama ini gitu. Apalagi pemain asing dan lain sebagainya. Bukan saya racist bukan. Kalau dibilang, saya ngutip perkataan senior saya kemarin, Mas BP. Ada BP dibilang takut bersaing atau pemain asing datang supaya ngasih pembelajaran gitu. Saya bilang enggak. Lebih penting mana liga kita diberi pelajaran sama pemain asing, which is ini pemain asing juga kita nggak tahu dari mana, atau kita mainkan sebanyak mungkin pemain lokal kita untuk keberhasilan timnas kita. Jadi menurut saya timnas kita ini harus ada di peringkat nomor 1 mas. Adapun industri liga itu berjalan atau enggak, atau berjalan yang lambat, menurut saya ini bukan prioritas kita. Gitu. Jadi kalau lokal boy aja cuma bisa main, punya 6 slot di liga, gimana kita mau main? Pemain asing nggak mungkin yang dimainin bukan striker dan bukan pemain-pemain yang memang sifatnya penting ya.
nggak mungkin, pasti pemain lokal di bawah itu, makanya kita nggak aneh Mas kalau sekarang kita kesusahan nyari striker, kesusahan nyari pengganti Mas BP, Mas Kurniawan, Mas Budi Sudarsono, pasti susah. Karena di tempat-tempat yang sekarang mereka main pemain asing isinya. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, lebih baik mana kita pentingkan kepentingan pesepak bola asing, apa kita pentingkan kepentingan sepak bola kita sendiri. Nah ini saya kenapa agak bawel, karena saya di grassroots Mas. Saya sekarang punya striker 4 bagus-bagus Mas. Tapi saya somehow di hati saya nggak yakin mereka bisa survive. Mudah-mudahan saya salah. Karena saya nanti mereka akan dapat ketika sudah SMA ditanya sama orang tuanya, mau main bola apa mau sekolah. Betul. Ya kan? Ketika udah lewat lah masa itu masih mau main bola. Mau kuliah apa mau main bola? Masih lewat lagi. Terakhir kayak saya, mau dapat duit apa mau main bola. Nah, ini udah mulai susah karena pada saat hari itu saya sudah mulai merencanakan mau berkeluarga dan sebagainya. Ketika saya lihat bola ini nggak jelas, liganya berhenti, terus saya mau bagaimana survive di dunia ini gitu, di industri ini gitu sih Mas. Proses pendampingan memang sangat perlu untuk anak-anak muda ini karena kadang-kadang juga mereka perlu tahu juga kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan itu sangat penting. Nah, know-how-nya itu dari masing-masing, semua dari mungkin dari federasi juga memerlukan ini, entah itu sifatnya scouting, entah itu pelatih-pelatih muda atau bahkan misalnya memang ya orang konseling gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya sekarang tadi dikatakan naturalisasi karena memang lagi trennya nih sekarang kita isu-isu ini mulai bangkit lagi. Bahkan akhirnya ya udahlah naturalisasi aja karena Malaysia gila-gilaan juga nih pakai pemain asingnya. Tetapi saya juga bahkan ada beberapa tahun belakangan dulu waktu itu pernah datang ke sebuah turnamen internasional di Indonesia, diselenggarakan oleh sekolah internasional. Itu anak-anak yang main di sekolah internasional itu bagus-bagusnya luar biasa. Kenapa nggak naturalisasi mumpuk memain dari usia itu juga kan sebenarnya kan, yang notabene udah tinggal di Indonesia sebenarnya cukup lama juga gitu. Tapi ada pemain yang nggak punya darah Indonesia tiba-tiba dipaksakan untuk menjadi pemain nasional juga. Nah, sekarang kalau misalnya tadi bentuk frustasi di lapangan ketika menjadi seorang pelatih grassroots, terus kunci ketika berbicara dengan seorang orang tua tuh apa sih, Bro? Jadi gini, saya sangat menekankan nilai-nilai kehidupan yang pertama di kelompok umur yang saya pegang gitu. Jadi saya bilang Bapak Ibu, saya selalu mengedukasi mereka tuh rutin Mas. Jadi 2 minggu sekali kita kumpul sama orang tua, 2 minggu sekali kita kumpul sama orang tua. Saya bilang jangan jadi sepak bola ini nomor 1 gitu. In case gini, misalnya orang tuanya sakit, udah urus dulu orang tuanya, gitu. Terus mungkin contoh kedua, pemain saya kalau keluar negeri Mas, saya larang mereka bawa baju bebas. Baju yang mereka bawa cuma baju Asiana, di koper. Coach tidur gimana? Pakai baju Asiana. Karena kamu sedang merepresent Asiana di luar negeri, kan gitu. Adapun orang tuanya, coach nanti selesai bertanding anak saya jemput. Itu yang paling saya larang, habis-habisan. Karena kamu kesini pakai uang Asiana, bukan untuk liburan. Bukan mumpung anak saya di sini sama Asiana, saya juga berangkat, nanti kita liburan di Singapura, Malaysia, or whatever. Bukan itu. Jadi anak-anak saya ketika berangkat, yang saya tanamkan kepada mereka adalah, lu lagi bawa namanya Asiana. Lu lagi bawa namanya satu tim yang memang, kalau kalian di tempat breakfast, ngaco-ngaco, ketawa-ketawa, piring pecah, yang jelek bukan kalian, Asiana yang jelek. Jadi saya berusaha menumbuhkan itu, sifat-sifat bentuk tanggung jawab itu, supaya mereka bisa bawa diri gitu Mas. Karena saya merasa, pemain bola sekarang harus bisa public speaking. Pemain bola harus bisa ditanya, dia menjawab. Kalau memang harus diplomatis gitu. Kalau memang dia nggak mungkin buka kebobrokan timnya kan gitu. Bagaimana dia, sedangkan media dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya nggak akan berubah, akan seperti itu. Jadi yang kita siapkan mentalitas si anak-anak tadi kan gitu. Nah, ini yang saya pikir di sini mungkin bukan saya merasa benar, tapi kurang diperhatikan. Jadi oke, anak ini jago, oke anak ini bagus, iya itu one thing. Tapi another thing, kalau mereka keluar dari lapangan bola, apakah mereka jadi pribadi yang lebih baik? Ini pertanyaannya. Saya bilang sama orang tua di tempat saya tanya, Bu, pada saat sama saya pegang, sudah setahun, sudah 2 tahun, ada perubahan nggak? Kalau ibu, bapak masih siapkan baju dia latihan, masukin ke tas, jangan latihan, saya nggak mau. Buat apa? Gitu. Yang saya ajarkan terus nilai-nilai apa? Nggak ada, sama aja. Dia datang ke sini, saya maunya dia siapkan bajunya sendiri, sepatunya dia cuci sendiri. Bukan masalah kaya nggak kaya. Saya bilang sama anak-anak, kalian mau ada yang punya mesin cuci, pakai mesin cuci kalian, pakai sendiri. Kenapa? Karena ketika nanti mereka merantau, mereka nanti mungkin main di tim luar negeri, nggak ada lagi tuh Mas bahasa saya homesick, saya nggak bisa hidup dengan makanan ini, dengan makanan itu. Just itu yang kita rasakan sekarang kan gitu. Jangan sampai pemain-pemain grassroots kita ini tuh terhalang itu doang gitu. Dia
nggak bisa hidup di negeri orang itu, nggak betah terus dia pulang kalah, nggak bisa. Itu harus dilawan gitu. 1, 2, 3, 4 bulan nanti dia keluar dari situ. Cuman kalau dia tidak punya basic yang kuat, pasti pikirannya udah pulang terus, Mas. Jadi ini yang saya edukasi ke orang tua, dan beberapa orang tua bahkan, wah coach anak saya berubah. Ini saya bilang lagi yang poin yang paling penting, Bu, Bapak Ibu, apakah anak-anak yang ada di saya sekarang ini akan jadi pemain tim nasional semua? Saya pastikan tidak. Pasti ada 1, 2. Tapi saya pastikan kalau dia nanti ada yang mau kerja, ada yang mau berbisnis, pastikan keahlian dia di sepak bola ini dan attitude dia yang bagus pasti bermanfaat. Saya rasain banget gitu. Jadi jangan pikirannya anak saya cemplungin ke grassroots terus harus jadi pemain timnas, harus jadi pemain liga. Jangan, jadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk community, udah cukup. Adapun pemain timnas bonus dan lain sebagainya gitu. Karena sepak bola itu memang banyak hal edukasinya ya. Banyak hal. Nah, terakhir obrolan yang udah sangat menarik, panjang, apalagi kalau udah nyinggung sepak bola nasional, bisa topiknya panjang. Durasinya bisa. Harapan Astino untuk sepak bola Indonesia apa sih? Iya, tentunya kita berdiri di atas kaki kita sendiri lah, Mas, gitu. Kita negeri yang besar banget dengan SDM yang luar biasa. Saya ketemu di grassroots banyak pemain-pemain. Kemarin saya punya pengalaman lawan Espanyol di Asiana Cup. Espanyol tim besar gitu. Anak-anak saya kalah, kita kalah 2-1. Kenapa kita kalah? Kita kecolongan 2 gol awal cepat. Anak-anak saya mungkin silau dengan kebesaran mereka gitu ya, Espanyol. Tapi saya melihat nggak kalah kita. Jadi saya yakin banget, saya ingetin kemarin muka-mukanya anak-anak Espanyol ini. Saya yakin di antara mereka ini akan jadi pemain timnas Spanyol kan gitu. Loh, kita pada saat ketemu di umur yang sama kita bertarung, Mas mungkin sering dengar gitu. Kita juara U13, kita juara lawan Brazil, kita menang deh. Ini bener, Mas, beneran terjadi gitu. Tapi kok di gap ini kita kemana? Nah, harapan saya yang bener-bener memang saya pengen banget, ini kita gap ini kita benerin gitu. Jadi mau kita ngambil example kayak di Amerika, kayak pemain tuh harus nilainya bagus supaya dia bisa ikut dan lain sebagainya. Itu sistem lah yang bekerja. Cuma jangan sampai dia putus di sini. Karena skill yang dia punya itu sebenarnya sama loh sama orang-orang Spanyol, orang-orang Brazil, Jerman dan sebagainya. Tinggal pada saat mengawal ke atasnya ini kenapa kita putus di tengah. Betul. Menurut saya itu tugas federasi sebagai memang stakeholder terbesar. Adapun kita pelatih grassroots, kita sangat happy untuk ngebantu gitu program-program ini. Apalagi saya sekarang di grassroots saya lihat banyak mantan pemain, Mas, yang udah ngelatih juga. Saya seneng banget gitu. Saya ketemu sama Mas Eka Ramdhani di Bandung dan banyak dan saya tahu banget apa yang dia bisa give ke anak-anak ini gitu. Betul. Saya tahu dia main gimana dan itu luar biasa gitu. Mungkin anak-anak itu kamu nggak foto sama coach Eka gitu, nggak kenal gitu. Saya yang mau foto gitu karena saya tahu waktu dia main itu seperti apa dia main gitu kan. Jadi mudah-mudahan federasi dalam hal ini yang mungkin pengurusan yang baru ya, Mas, mungkin bisa sedikit memperhatikan lebih banyak di grassroots supaya nantinya grassroots ini menjadi penopang untuk tim kita lebih baik, karena bukan siapa-siapa lagi yang main. Kalau bukan pemain grassroots kita, ya akhirnya kita cuma terjebak di naturalisasi. Ada pemain liga bagus sebentar dinaturalisasi dan lain sebagainya. Saya rasa sebagus-bagusnya pemain naturalisasi, dia tidak akan punya rasa kepemilikan yang sama kayak kita orang lokal. Dan itu harapan saya. Saya pengen banget lihat Indonesia bermain dengan semua pemain lokal dan menang bahkan turnamen yang memang mungkin Piala Dunia kita nggak tahu, apalagi kita ada di dekat eventnya, Mas, Piala Dunia U20. Betul. Ya saya berharap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik, tapi lagi-lagi kalau kita tidak berproses ya semuanya cuman menurut saya bohong aja, Mas, gitu. Jadi jangan harapkan 1-2 tahun, karena kerjanya bola itu proses 10-20 tahun dan lebih gitu. Sabar dan bekerja dalam sabar tersebut. Betul, Mas. Wah, luar biasa Astino Taufik. Ini sekarang udah lama ketemu, banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya baru yang mungkin kita akan nantikan juga nih. Semoga seorang Astino Taufik juga menjadi salah satu legacy dari sisi sepak bola Indonesia, dari sisi kepelatihan akan menaruh banyak fondasi untuk anak-anak di Indonesia. Amin. Terima kasih udah datang ke Akurasi TV. Makasih banyak, Mas. Saya senang banget. Sama-sama. Pokoknya sukses selalu untuk semuanya. Siap. Makasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.